Kalian tahu nggak sih kalau matcha overpriced yang kalian beli di kafe-kafe skena itu mungkin Warnanya lebih hijau. daripada hutan-hutan di Indonesia. Terus kopi yang kalian sengaja minum demi merusak lambung itu kayaknya warnanya Sama pekatnya deh, sama banjir-banjir yang sekarang menggenang di seluruh sudut Indonesia juga. Itu tuh penyebabnya ya apalagi kalau bukan illegal logging alias penebangan ilegal. Hai, aku Astian India, mahasiswa ilmu hukum semester 5 yang hari ini bakal ngejelasin soal illegal logging di Indonesia. Indonesia khususnya Kalimantan disebut sebagai paru-paru dunia. Tapi itu dulu, puluhan tahun yang lalu. Sekarang Kalimantan yang tadinya bentukannya kayak begini, kelihatan jadi kayak begini. Pengurangan lahan hutan di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2022 aja itu hampir 1,5 juta. Belum lagi angka deforestasi Indonesia yang dari tahun 2015 sampai 2020 itu udah ratusan ribu hektar banyaknya. Ini tuh menempatkan Indonesia sebagai posisi keempat dari 10 negara dengan kehilangan lahan hutan terbesar di dunia. Indonesia ini di awal tahun 2000-an aja udah dapat penghargaan loh, dapat penobatan dari Guinness Book of the Record sebagai negara dengan laju kerusakan hutan tercepat di dunia. Keren nggak tuh? Dari data-data ini aja udah jelas kelihatan kalau illegal logging ini bukan isu yang baru, malah udah ngasih peringatan bahaya dari berdekade-dekade yang lalu. Illegal logging itu bukan cuma sekedar penebangan hutan secara liar. Illegal logging itu di belakangnya ada banyak kejahatan, ada kompromi perusahaan dan juga korban-korban yang bahkan gak bisa menyuarakan hak-hak mereka. Mulai dari pemalsuan dan manipulasi perizinan sampai pengalihan lahan konservasi menjadi lahan komersial, itu juga merupakan bentuk dari illegal logging. Contohnya aja di kasus pembalakan liar hutan Sipora Kepulauan Mentawai. Di sana ada dugaan kerugian negara sebesar 447 miliar dan terdapat dugaan bahwa di baliknya itu ada pemalsuan perizinan yang dilakukan oleh perusahaan. Secara hukum, sanksi untuk para pelaku illegal logging ini sebenarnya sudah disediakan, mulai dari pidana penjara, pidana denda, ganti rugi, bahkan sampai mekanisme pencabutan izin itu sudah ada teknisnya. Cuman memang dari eksekusi itu selalu saja ada hambatannya. Hal ini ya salah satunya karena illegal logging ini merupakan salah satu tindak kejahatan terorganisir yang di belakangnya terlibat banyak sekali pihak. Salah satunya mulai dari keterlibatan korporasi dengan pihak-pihak internasional, lalu lemahnya pengawasan dan penegakan dari pemerintah, bahkan sampai tingginya permintaan pasar yang kemudian menyebabkan banyak pihak menghalalkan segala cara. Yang lebih mengkhawatirkannya, illegal logging ini korbannya bukan satu atau dua pihak saja, tetapi kita semua. Coba bayangkan berapa banyak habitat, flora dan fauna yang harus dikorbankan. Belum lagi tingginya resiko banjir dan longsor yang harus kita waspadai setiap tahun. Ditambah lagi menipisnya sumber pangan dan juga mata pencaharian masyarakat lokal seiring dengan hilangnya hutan-hutan. Illegal logging itu bukan cuma masalah lingkungan, tetapi juga persoalan kebijakan. Untuk memulihkannya, nggak cukup dengan mengembalikan hutan, tapi harus juga dibersamai dengan penegakan hukum dan juga penataan sistem perizinan agar nggak dengan mudah diberikan begitu saja. Kita sebagai masyarakat juga nggak bisa cuma tinggal diam. Kita harus mulai sadar dan peduli karena yang dipertaruhkan di sini adalah takdir kita dan generasi-generasi yang akan datang.